Halo guys semua. Saya beberkan mengenai kasus-kasus angket, kemudian orang-orang demo. Saya bocorin ya, gagal nggak bakal menang kalian ya. Begini, kenapa saya bisa bicara begini? Taktik Bapak Jokowi itu bener-bener licik ya, bener-bener dia licik. Karena begini bro, ya pertama ya, batas waktu ambang parlemen ya diberlakukan saat ini bro ya, padahal yang akan merubahnya itu 2029, tetapi sudah diberlakukan sekarang ya kan, untuk parlemen yang bisa lolos ke Senayan itu kalau 4% tidak bisa. Tetapi sekarang MK-nya Jokowi ini ya lolos. Nah itu satu ya. Kedua nih, penolakan mentah-mentah mengenai orang-orang yang sudah ke Bareskrim Polri melaporkan bahwa banyak membuktikan kecurangan, bawa bukti, barang bukti dan ditolak. Itu kedua. Ketiga, kenapa? Hak angket itu nggak mudah. Hak angket itu nggak mudah ya, membutuhkan waktu sekitar 7 bulanan. Ya hak angket itu nggak mudah. Sedangkan Bapak Jokowi kan udah buru-buru bro. Nah apalagi untuk merubah yang namanya soal urusan kecurangan itu hak angket ya, itu kalau dibagi dua kategori itu, yang satu bisa mencapai 2 tahunan, baru dikabulkan. Itu prosesnya panjang, apalagi hak angket prosesnya panjang. Mau nggak mau rakyat Indonesia suka dan tidak suka harus menerima keputusan Bapak Jokowi yang sekarang. Mau nolak bertumpahan darah disembelih sekalipun kalian nggak akan mampu bro. Bapak Jokowi udah menggenggam itu semua, taktik itu udah dimainkan sama beliau ya, udah tahu. Ini orang-orang di sekeliling Bapak Jokowi, terutama ada Luhut Binsar Panjaitan ya kan, ada Hasyim, ada yang namanya Erlangga, orang-orang Golkar. Tapi saya harap ya petua-petua yang namanya partai ya, cobalah buka suara ya, paling tidak itu ya mantan KPU dulu ya, sebagai mantan kehormatan ya, mantan kehormatan dari pengawas badan pemilu, yaitu profesor siapa itu dulu ya, ada. Coba bukalah suara agar Indonesia ini tidak dibodohi gitu ya, buka suara deh. Gimana ya, saya tuh kasihan loh rakyat ditindas begini loh, kasihan. Makanya saya bilang, kemana rakyat Indonesia ini akan mengadu, kemana? Sekarang ini Bareskrim aja menolak mentah pengaduan kecurangan tersebut dengan membawa barang-barang bukti itu ya. Kemudian ada juga yang di Delhi ya, Serdang Delhi itu C1 ditemukan loh satu mobil, di dalam mobil merah itu ya, ditemukan satu mobil C1-nya ya, tapi nggak diumumkan yang begini di televisi. Herannya saya itu yang penemuan C1 yang diumpetin kemudian ditemukan masyarakat tuh nggak ada yang disampaikan ke televisi, baik itu swasta maupun yang lainnya. Biasanya Bapak Haritano bunyi nih ya tentang ini pemberitaannya Pak, tapi kok pemberitaan ini nggak ada yang diangkat gitu. Penemuan C1 ya, ada yang disembunyikan di dalam mobil itu, terutama ada juga yang di Delhi Serdang itu satu mobil loh Pak ya.
disembunyikan, itu ditemukan. Tapi beginilah bro, cara saya tuh bingung juga ini cara-cara Bapak Jokowi seperti ini. Nah percumalah kalian ya demo, menggerakkan mahasiswa dan segala macam, mau hak angket dan segala macam. Percuma, sekarang ini aja udah ditolak mentah-mentah. Hakim juga ya, jaksanya, mahkamahnya ya, MK-nya ini ya, Mahkamah Konstitusinya juga ini sudah meloloskan 4% ya, batas ambang parlemen itu lolos ke Senayan bro. Padahal itu kan akan dirubah katanya, banyak undang-undang yang akan dirubah ya oleh orang-orang ini, banyak sekali loh undang-undang yang akan dirubah mengenai pemilu dan di mahkamah ya, banyak sekali yang dirubah yang kita nggak tahu ya kan. Ini yang namanya Mahfud loh yang mengetahui hal-hal ini. Dalam undang-undang perundang-undangan mengenai pemilu itu batas ambang parlemen itu 4% tidak bisa lolos. Karena beliau juga mantan hakim kan. Nah, jadi tahu semua. Tapi kok sekarang ini lolos kapan? Itu yang dipertanyakan Bapak Mahfud, itu kapan sih itu undang-undang itu sudah dirubah dan diperlakukan tuh sejak kapan gitu. Kan jadi ramai kan jadinya, Indonesia dibuat gaduh kan. Nah, kalau kecurangan itu ya banyak seperti ini 2019 lalu ya, nggak ada kecurangan. Tapi rakyat nggak bunyi gitu kan, nggak terlalu gelembung kayak begini mungkin. Nah kalau yang ini kan ketara banget digelembungkan, dari TPS yang sebenarnya cuma 300 banyak kok bisa menjadi 3.000 gitu loh ya. TPS-nya cuman semuanya hak pilih rakyat itu yang nggak masuk akal, itu cuma 200 orang menggelembung menjadi 490, itu kebangetan curangnya. Tapi percuma kalian kalau Hasyim Asyhari masih duduk di situ nggak memperlakukan keadilan ya bro, percuma kalau hakim ya, namanya hakimnya masih orang-orang tersebut ya. MK-nya juga apalagi Anwar Usman masuk lagi di situ ya gak. Nah ini makanya dijadikan sebagai iparnya itu Anwar Usman itu ya, karena mampu disetir sama Bapak Jokowi. Nah, ada juga nih yang komen bilang ini fitnah mbak, jangan suka fitnah. Ini loh saya kasih tahu ya, rakyat udah mulai brutal. Ini di desa Sumatera Selatan banyak hal terjadi. Perangkat desa selama ini ya didiamin. Mau maju ke anggota legislatif dia sekarang kan. Ini perangkat desa yang namanya Desa Air Baru itu ya, salah satunya yang di Sumatera Selatan. Melakukan pencoblosan 4 kali atau 3 kali ya kemarin. Nah, ketahuan warga. Ya kan? Karena saya berharap kepolisian yang menanggapi ini ya selamat ya, tidak dimutasi ya. Istilahnya tidak diintimidasi sama pemerintah pusat ya. Kenapa? Karena polisi itu masih keluarga kami ya. Karena begini, melakukan kecurangan itu seorang perangkat desa mau maju ke DPRD ya, ada menyelipkan seseorang 3 kali nyoblos, ketahuan hari ini dia dipenjarakan. Itu buat petugas kepolisian yang jujur, terutama itu masih di kalangan keluarga. Mudah-mudahan dia selamat, tidak dipinalti sama pemerintah pusat karena melakukan kejujuran. Kejujuran itu berat, musuhnya berat ya. Pemerintah pusat lawannya kejujuran ini, kita ini. Nah seperti itu bro, itu salah satu contoh. Nah begitu ya, sekarang ini semua undang-undang udah banyak dirubah tanpa diketahui yang lainnya gitu. Tahu-tahu sudah diperlakukan. Padahal pemilu kita 2024 ini masih memberlakukan undang-undang pemilu 2019 lalu. Namun undang-undang itu dirubah tapi akan diberlakukan oleh di tahun 2029. Namun sekarang udah dijalankan gitu. Ambang batas parlemen yang 4% bisa lolos ke Senayan.
Negara Konoha hancur lebur bro, kayak gini ya Allah, Gusti ya Allah, hancur sebentar lagi perang saudara, ya.